Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aididah Amalia. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial membuat form pendaftaran dan menghubungkannya dengan database menggunakan PHP dan MySQL. Nah, dalam tutorial ini kita membutuhkan beberapa aplikasi. Kita membutuhkan Exam, Sublime Text, ataupun bisa mungkin yang lain gitu kayak Notepad, tapi saya menggunakan Sublime Text. Nah, terus kita juga akan membuka localhost PHP MyAdmin. Nah, jadi saya akan membuat 3 folder. Yang pertama itu folder untuk tampilan di Sublime Text. Nah, tampilannya saya akan membuat coding untuk tampilan form pendaftarannya. Nah, dan yang kedua saya akan membuat folder untuk pengoneksiannya. Jadi saya akan membuat pengoneksian database-nya. Nah, dan yang ketiga saya akan membuat penyimpanan atau save database-nya. Jadi seperti itu untuk tutorialnya, ikutin terus ya. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke beranda utama. Nah, jadi sebelum kita memulai, kita harus mengaktifkan dulu Exam ya, teman-teman. Jadi, karena kita akan menghubungkan coding kita itu dengan database, jadi kita harus membuka aplikasi Exam dulu. Nah, Exam. Terus kita klik start di atasnya, terus kita klik start juga di MySQL-nya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berjalan. Selanjutnya kita buka Sublime Text ya, Sublime Text. Nah, ini saya udah buka. Nah, karena saya ini membuat 3 folder yang tadi saya sudah jelaskan, berarti itu harus disatukan dalam satu folder. Nah, folder itu kita simpan di htdocs ya, di local disk C, di Exam, terus ada htdocs. Nah, itu dibukanya itu disimpannya itu di htdocs ya, teman-teman. Saya sudah membuat foldernya dengan nama formulir 2. Nah, selanjutnya kita akan membuat file yang pertama, yaitu untuk tampilan ya, tampilan si form pendaftarannya. Jadi kita buat karena ini belum, jadi kita simpan dulu ya, karena ini belum ada warnanya. Kita simpan dulu di Exam, terus htdocs. Nah, saya kan udah buat ya formulir 2, jadi kita simpan di sini dengan nama apa ya, formu1.php ya. Jangan lupa formatnya itu harus PHP. Kita save. Nah, udah kan berwarna seperti hidup ini. Jadi 2. Nah, setelah itu kita membuat titelnya dulu, judulnya itu kita mau apa sih judulnya. Nah, saya kemarin udah bikin form pendaftarannya, tapi berbentuk pendaftarannya saja, jadi formatnya itu kayak gini. Nah, jadi tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi saya akan membuat seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Ini kita kasih judul formulir pendaftaran. Nah ya, itu aja deh, simple aja ya. Nah, setelah itu
kita bikin bodinya ya. Bodinya itu H2 style. Kelihatan background color. Nah, kita membuat warnanya ya, warna tampilan yang akan kita buat nanti. Ini warna biru ya kalau nggak salah, 00FF ini. Tapi apa deh, biru aja. Terus teks icon ini model teksnya ya. Terus kita kasih teks elegant. Terus yang ada ini untuk terus kita masuk ke font color. Ini warna teksnya ya. Warna teksnya saya mau putih aja, jadi kita masukkan white. Terus ini kita kasih judulnya. Nanti untuk judul yang tampil itu ini ya, form pendaftaran apa ya, lembar puisi aja deh, sesuai yang kemarin saya bikin. Jadi kita nggak usah ini apa sih, tahun 2020. Nah, ini saya bikin yang sederhana aja karena emang saya masih belajar, terus saya belum bisa yang wow gitu di tampilannya, jadi saya bikin yang sederhana aja gitu. Ini buat apa sih? Nah, kita bikin formnya. Nah, nanti folder yang ini tuh kita akan hubungkan dengan folder yang kedua nanti. Nah, ini di kelas ini kita membuat kelas row. Nah, baru deh kita masuk ke yang pertama. Kita akan membuat di sini tuh kita kasih nama ya, proses labeling. Nah, terus kita inputan ini harus apa? Inputan ini tipe sama dengan ini tipenya apa, teks ya. Terus kita name-nya, nah ini itu name ini nanti akan berguna banget untuk kita menghubungkan file-filenya itu kan menggunakan name nanti ya. Itu ini termasuk ke dalam variabelnya gitu. Jadi kita harus sangat memperhatikan. Jadi ya sangat harus diperhatikan ya dalam pengetikan itu. Kita kasih sekarang di yang satu kelas ya, kelas baru kita samain aja. Ini terus kita bikin label lagi ya. Ini itu untuk yang kedua kita bikin sesuai yang tadi kita ini untuk email aja deh, emailnya. Jadi ini di bio
biodatanya kita mau masukin apa, ini terserah ya, sesuai kemauan panitia. Nah, terus label yang kedua kita bikin tipenya apa, kayak seperti tipenya ini kan teks juga ya, jadi kita sekarang name-nya email ya, email. Nah, ini harus diperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya, nanti itu akan sangat salah kok label si input. Nah, sekarang kita udah buat yang email. Sekarang kita buat lagi div baru ya, kelas di pro. Nah, salah. Nah, sekarang kita bikin labelnya lagi, terus labelnya ini untuk yang ketiga kita akan memasukkan apa nih, jenis kelamin aja ya, jenis kelamin, terus kelamin slash terus input lagi, enggak sih, kan kalau jenis kelamin itu kita itu milih ya perempuan atau laki-laki, berarti select ya, select ID-nya apa, jenis kelamin, terus name-nya kita jenis kelamin lagi biar enggak pusing nanti kita pas masukin. Nah, karena ini ada pilihan berarti ada option ya, option. Nah, optionnya kita jenis kelaminnya apa, jenis kelaminnya tuh kita pilih jenis kelamin option, terus ini juga option kita laki-laki, terus yang kedua kita pilih lagi optionnya perempuan. Karena saya bikin yang sederhana jadi sederhana aja ya, select ya, udah, terus slash div, jangan lupa ya. Terus kita masuk ke yang selanjutnya, untuk kelas selanjutnya atau jadi row lagi deh. Ini kita apa ya, label lagi. Ini kita mengandung formnya apa, kotak aja ya. Nah, ini harus diperhatikan nanti untuk di salah kotak, asal kotak aja deh kan, terus bener. Terus kita labelnya lagi, input ya, inputnya kita apa, ID ya, kota, kota ya, terus name-nya kita kasih kota lagi aja ya, kota. Nah, penulisannya harus benar. Terus kita lanjutkan ke, nah,
karena ini juga termasuk ke option, jadi termasuk pemilihan kan. Nanti kita akan memasukkan ada berapa sih pilihannya gitu, jadi kita ngasih lagi select. Nah ini untuk pemilihan di kota. Oh salah cuy, salah. Jadi ini kita menggunakan select ya, salah. Nah terus yang selanjutnya optionnya apa aja? Optionnya itu yang pertama kita akan silahkan pilih kota Anda. Pilih kota Anda. Silahkan pilih kota Anda, katanya. Buat apa? Nah terus next option, kita kasih lagi option kotanya apa aja nih. Kita mau Jakarta yang pertama, terus yang kedua kita apa ya, dimana ya, Tasikmalaya aja deh, Tasikmalaya. Nah terus yang ketiga kita kasih Garut, boleh ya, Garut aja, terserah kalian. Terus kita kasih apa, Bandung aja deh, yang di Jawa Barat. Terus optionnya terserah kalian sih mau beberapa. Nah tapi kan ini sesuai dengan kebutuhan, tergantung kita. Option kita pilih apa ya, Bandung, Bogor, Surabaya. Terus optionnya kita pilih ya, kasih aja deh, udah. Nah segitu aja, terus kita select, udah ya. Terus kita slash div-nya, slash div. Terus kita kasih apa ya, div lagi deh, kan masih ada, saya mau buat kelas baru lagi, itu untuk alasan ya, alasan mengapa kamu mengikuti lomba ini. Label alasan. Selanjutnya kita kasih slide-nya ini, ID-nya kan harus ada, ID-nya itu alasan. Terus name-nya juga sama, kita kasih alasan juga ya. Nah udah gini kita kasih karena ini placeholder sama dengan kutip ini. Untuk ada nanti di kolom alasannya itu ada tulisan ini, alasan kamu mengikuti lomba ini. Nah kelihatan cuy. Terus kita kasih stylenya. Style untuk tulisan ini kita kasih apa ya,
kasih 200 aja. 200 terus 200 apa? 200 pixel ya. Nah, udah ya, udah. Jadi ini tuh teks area. Nah, salah kan? Salah tuh ya. Nah, ini baru betul. Setelah ini kita kasih apa? Edit ya. Terus kita kasih lagi kelas yang baru kita untuk batuk. Apa ya, untuk gitu untuk pemilihan. Jadi nanti kan didaftarkan atau dikirim gitu sih formulir pendaftarannya. Nah, ini submit kita kasih kutip aja ini submit. Nah, ini sangat berguna guys, kita harus sangat memperhatikan. Jadi ini mau daftar aja tulisannya, daftar. Terus udah ya. Oke, jadi ini kita udah membuat file untuk tampilannya ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita membuat file baru yang kedua. Ctrl N aja. Nah, kita bikin PHP. Kita membuat format PHP untuk ke database-nya. Jadi untuk pengoneksian ke database-nya. Jadi kita bikin coding yang format PHP. Kita simpan dulu ya. Simpan, Ctrl S. Ingat, kita simpannya harus di htdocs ya. Namanya apa ya? Namanya kita kasih nama input. Connect aja deh, connect.php. Jadi karena ini untuk pengoneksian, jadi kita kasih nama connect.php. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat codingnya. Ini yang pertama kita masukkan, jangan di sini cuy, host ya, host salah, host. Nah, ini host itu untuk apa? Jadi nanti kita kan akan membuat database. Nah, ini untuk localhost. Nah, terus $user. Nah, user aja ketik. Nah, user cuy salah root. Nah, terus kita yang kedua itu pas. Nah, karena ini
kita nggak pakai password, gak apa-apa deh, kita lewat aja. Terus DB, $DB. Nah, $DB ini kita nanti kan akan membuat database. Jadi karena kita belum membuat database-nya, kita kosongkan saja. Nanti kita isi ya, kita buat dengan database-nya. Nanti si nama database itu kita masukkan ke connect yang ini. Terus kita $connect $connect kita MySQL connect. Nah, kita ini apa aja, host yang pertama itu host kan, terus $user, terus $pass, terus $DB user. Nah, atau jika nanti kita salah, kita memberikan option ya ORD. Nah, ini tuh kalau kita nanti ada pemberitahuan gagal masuk ke dalam database. Nah, jangan lupa titik koma. Terus kita gini aja. Nah, kita Ctrl S. Sini juga Ctrl S. Nah, ini kita udah selesai bikin folder yang kedua, yaitu untuk pengoneksian. Nah, sekarang kita bikin folder yang ketiga. Nah, folder yang ketiga ini itu untuk untuk penyimpanan database. Jadi kita Ctrl New. Nah, ini juga sama, formatnya juga PHP. Salah. PHP cuy. Nah, ini save dulu ya. Kita kasih nama ya, save aja deh, save.php aja ya, save php. Udah, sekarang kok belum ya? Terus kita masukkan include. Nah, include ini untuk apa sih? Nah, include ini untuk kita masukkan nama folder yang kedua ya. Nama folder yang kedua itu kan connect.php. Nah, kita masukkan supaya nanti si folder yang kedua itu bisa tersimpan ya di sini. Include ini untuk menyimpan penyimpanan folder PHP yang lain. Jadi perintahnya itu menggunakan include. Udah, jangan lupa sekarang kita $nama. Nah, ini untuk pemanggilan yang ini ya. Nah, yang tadi yang nama name ini, nah, kita panggil di sini. Jadi ini request ya, request ini tadi namanya apa? Name-nya apa? Berarti name-nya tadi kan nama yang kecil-kecil. Nah, ini harus sangat diperhatikan. Jadi apabila ini tidak sesuai, maka akan salah, guys. Email sama dengan kutip request lagi gitu, terus aja gitu. Request, terus ini apa tadi name-nya? Email tuh. Ini kita lihat di sini. Email. Ini harus sangat diperhatikan. Jadi
Apabila nanti tidak sesuai, maka si database yang email ataupun yang mana itu tidak sesuai dengan yang di folder yang tadi, maka akan salah, maka tidak akan terbaca database-nya. Jadi emang harus teliti dalam membuat seperti ini. Ini jenis kelamin ya. Yang kedua tuh jenis kelamin. Nah, terus dolar yang kedua, yang selanjutnya itu kota ya, kota, request, terus kutip apa, kota itu gimana tulisannya. Nah, kita harus sesuai ya, variabel yang ada di folder pertama itu apa aja gitu. Jadi dilihat kota, terus alasan. Nah, alasan ini salah cuy, alasan. Nah, udah kita lihat, sesuaikan dengan nama, email, terus jenis kelamin, terus kota, terus alasan. Nah, udah ya. Jadi ada 1 2 3 4 5, jadi ada 5 karena saya sederhana ya membuatnya. Nah, kita Ctrl S, S. Nah, setelah itu kita buka setelah kita membuat ini, kita masuk ke browser. Itu terserah kalian mau di Google ataupun, nah di sini saya bukanya itu di Opera Mini, localhost, php my admin, mana ya? Localhost php my admin. Agak lama ya. Nah, setelah itu kita membuat database-nya. Kita buat di new ya. New. Create database-nya. Nah, nama database ini kita harus perhatikan, ini harus sesuai. Nanti nama database di sini kita harus sesuai di yang tadi ya, karena nanti dimasukkan. Saya akan membuat nama database-nya apa ya, input db aja deh, input db, terus create ya, terus create. Nah, kita membuat nama tabelnya apa? Ini saya sudah buat ya, yang saya kemarin. Nah, input apa ya, input tabel aja deh, input tabel. Nah, jumlah kolomnya itu kita sesuaikan dengan sini ya. Nah, ini kan saya ada 5 ya. Nah, jumlah kolomnya ada 5, tapi saya mau tambahin jadi 6 deh, soalnya buat ID. Terus kita klik go, udah ya, go tadinya. Nah, kita masukkan ID, ini integer ya, terus ini 10 aja deh. Terus kita masukkan nama,
nama nama ini ada beberapa pilihan ya. Yang biasa digunakan itu ada 3 nih, empat integer, varchar, text, date. Nah, ini varchar aja, kita pilih 20. Terus kita email, samain aja ya. Terus ini kita pilih varchar karena emang ini karakter, karena kiranya banyak, jadi ini aja. Jenis kelamin, terus ini varchar juga karena varchar ini 20 aja, banyak 10 aja. Terus kota, kotanya kita kasih varchar. Terus kotanya ada berapa kira-kira yang panjang? Paling 10 kan. Terus alasan, ini juga varchar juga, varchar. Terus ini berapa ya, banyak ya, 255 aja. Nah, ini udah ya, udah kelihatan cuy. Kita udah buat 5 tabel dengan ID, nama, email, jenis kelamin, kota, dan alasan. Dengan nama tabelnya itu input table. Nah, terus kita save. Nah, udah kan, ID, nama, email, jenis kelamin, kota, dan alasan. Kita sudah membuat database-nya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Sublime karena kita sudah bikin apa tuh tadi namanya, tabel dan database-nya. Kita sekarang buat pengoneksian yang tadi, yang sesuai saya bilang. Nah, yang di connect ini kan kita sudah bikin ya nama database-nya. Tadi nama database-nya itu kita kasih input db ya. Input. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, udah. Nah, gitu. Jadi, terus sekarang kita masuk untuk menyimpan database ya, menyimpan database di folder ketiga. Nah, karena kita sudah mempunyai database tadi sekarang kita bikin ya MySQL. Terus SQL apa aja nih? Kita memasukkan data yang tadi, database MySQL. Salah. Insert into. Nah, tadi nama tabelnya itu apa? Nah, kita masukkan di sini. Nama tabelnya tadi input tabel. Nah, terus kita masukkan di dalam tabel tadi itu ada apa aja? Nama, terus ada nama, ada email, terus ada jenis kelamin, terus ada kota, terus ada alasan. Tutup kurung. Insert into input table, nama, email, jenis kelamin, kota, alasan. Terus kita bikin values-nya. Nah, ini tuh kita menyambungkan dengan yang
di tampilannya, jadi yang variabel. Kutip dolar, nama, terus koma, terus kita kasih lagi kutip dolar, email, terus koma, terus kita kasih lagi kutip email, tadi jenis kelamin ya, koma, terus kita kasih lagi kutip, terus ini tuh kota kota, terus kutip kota, alasan, udah. Nah, terus kita membuat pop-up. Pop-upnya nanti kan harus ada pemberitahuan nih, kita tuh bisa enggak, kita berhasil gak memasukkan MySQL Connect query MySQL query, terus $connect, koma, $MySQL, koma. Nah, pembuatannya jika kita memasukkan ini result, terus maka di pop-upnya itu akan echo sama dengan echo putih. Nah, kita menampilkan apa kalau kita berhasil? Data yang diinputkan berhasil. Terus salah dong. Terus kalau jika salah, jika kita maka pop-up-nya atau tampilannya itu data yang diinputkan gagal. Terus kita ketikkan MySQL close, ya, kita tutup, close, dolar, connect, kurung, kita save ya, ini sudah. Nah, selanjutnya karena kita tadi sudah memasukkan database, nah sekarang kita masukkan nih data-data untuk kita simpan di database ini. Nah, kita buka localhost. Localhostnya itu kita masuk ke nama file di htdocs ya, yang kita simpan tadi. Saya simpannya itu formulir 2. Nah, ini ada file yang tadi ya, ada connect, ada form 1, ada save. Nah, sekarang kita klik form 1. Nah, seperti ini tampilannya. Sekarang kita masukkan nih siapa, Anissa Nur Aini contohnya. Terus emailnya apa? Anissa Nur Aini gmail.com.
jenis kelaminnya perempuan, asal kotanya Bandung. Alasannya saya ingin mengembangkan bakat saya. Nah, terus kita klik daftar. Nah, kalau kita berhasil, kita akan ada pop-up. Nah, ini adalah pop-upnya, data yang diinputkan berhasil. Berarti selanjutnya tidak sampai di sana, kita harus melihat nih di database ini. Apakah ada nama Anissa Nuraini? Kita cek di input tabel. Ada ya. Nah, ini Anissa Nuraini, emailnya anissa.nuraini@gmail.com, jenis kelaminnya perempuan, kotanya dari Bandung, alasannya saya ingin mengembangkan bakat saya. Nah, dan saya tadi lupa ya, kita harus memasukkan metode di formulir yang pertama, yang di style untuk tampilan. Nah, kita harus menggunakan kode flow method post action save PHP. Nah, ini yang dimasukkan itu file yang ketiga, yaitu save. Jadi nanti si form ini akan terhubung, akan tersimpan ke sini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sampai di situ saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Nah, sekian dulu ya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.